Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan ngaji kita yang telah lalu. Ini satu kalam kita bagi menjadi 3. Saya baca dulu yang kemarin. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrari fid dharain amin. Adallu dalilin ala kamali aqlir rajuli, sekuat-kuatnya dalil atas sempurnanya akal seseorang, sana'uhu ala aqranihi, adalah dia mampu atau bisa mengapresiasi, berterima kasih, ngregani orang lain. Yang kemarin ngaji itu ya kemarin tuh, masih ingat ya? Bisa berterima kasih, ngurmati, ngregani, ngajeni orang lain. Nah, ini menandakan akal seseorang yang sempurna. Karena seseorang tidak akan bisa dinilai bersyukur kepada Allah sebelum dia tahu terima kasih kepada sesama. Nah, gitu. Manusia yang paling bisa ngregani, ngajeni orang lain padahal beliau sudah jelas-jelas manusia mulia, kemarin dicontohkan adalah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita contohkan macam-macam lah pokoknya, mulai dari contoh-contoh sing sederhana, di mana Rasulullah itu lagi napa nggih ngregani wong liya niku pol-polan nggih. Terakhir kemarin contohnya adalah pada saat habis makan terus kemudian ada yang apa? Ngentut kan gitu ya, ada yang ngentut terus kemudian semua diserutu. Nah, itu tuh masih ingat ya? Nah, itu. Nabi itu lagi menjunjung orang lain itu luar biasa. Dengan cara menutupi aibnya dan sebagainya. Kan bukan hanya itu, ada orang tiba-tiba kencing di masjid gitu ya. Berarti mireng kan jenengan kisah itu. Saya baca di hadis Bulughul Maram malah kencing di masjid. Maka hampir dihadik atau disentak sama sahabat-sahabat yang lain. Nah, Rasulullah sendiri malah kemudian menghalangi orang yang mau menghardik orang yang kencing di masjid. Pen rampung di sini, gitu toh, biar selesai. Di samping Rasulullah itu memiliki pertimbangan tasawuf yang sangat jeli, juga memiliki pertimbangan fikih yang tidak kalah jeli. Pertimbangan tasawufnya ya, namanya orang nek pas lagi jur pertama terus disentak kan yo piye? Kocar kacir. Kaget ya, kaget. Ora penak blas lah dan sebagainya. Itu pertimbangan tasawuf ngregani wong liya, pertimbangan tasawufnya. Kalau pertimbangan fikihnya justru akan apa? Mubiar sampai mana? Najisnya bisa sampai mana-mana. Kanjeng Nabi maka pas mau marahi orang lain, itu orang yang kencing di masjid, jangan kata, biarkan. Rampung, siram, kandhani sing apik-apik. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, artinya manusia yang paling bisa menghargai orang lain, contohnya ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kemarin ya, pas kemarin contoh terakhir ada orang yang kentut, nggak tahu siapa orangnya, terus kemudian katanya roto meh ala-alaan gitu, ala-alaan bahasa Indonesia ini gimana? Saling nuduh ya. Rasulullah itu tahu nanti kalau orangnya konangan kan malu ya, maka kemudian Rasulullah bersabda, siapa orang yang memperbaharui wudunya, maka dia lebih baik. Di dalam riwayat yang lain adalah siapa orang yang baru saja makan,
lebih baik dia berwudu. Di riwayat yang lain ditambahi makan daging unta. Intinya terus akhirnya semuanya berwudu. Seprene sing ngentut mboten konangan. Sampai hari ini urung konangan. Sampai hari ini. Ini cara kita gitu terus kemudian kemampuan entut atau kira-kira gimana? Nek cara dhewe lho. Nah, iki sing ngomong dhisik mesti ngono. Dan sebagainya. Masya Allah. Artinya manusia yang sempurna akalnya itu dilihat dari bagaimana dia bisa menghargai orang lain. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Gitu. Baik, sekarang kita akan lanjutkan masih di kalam yang sama. Wa adallu dalilin ala tawadhu'ihi ridahu bitakhiri fi mautinin yastahiqqu fihi taqdim. Dan tanda-tanda yang paling kuat seseorang itu bisa disebut tawadhu adalah ridahu bitakhir. Orang tersebut ridha diakhirkan fi mautinin yastahiqqu fihi taqdim. Padahal semestinya orang tersebut berhak untuk didahulukan. Ketika ada seseorang yang dia sebenarnya berhak untuk dipuji, berhak untuk dihormati, berhak untuk didahulukan, berhak untuk mendapatkan haknya atau sesuatunya. Lalu kemudian orang tersebut rela diakhirkan atau rela diberi sikap yang berbalik. Dia kok rela, maka menandakan kerelaan ini adalah ketawaduan orang tersebut. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Contoh umpamanya yang paling gampang, kita niki di masjid rumangsa senior begitulah ya, sesepuh dan sebagainya. Lalu tiba-tiba ada anak muda itu nggak bisa menghormati orang tua. Kita kemudian dibisiki saat mau cah nom orang ngerti menghormati wong tua. Anjenengan berkata, wis ora apa-apa jenenge wijin. No. Nah, ini namanya kita tawadhu. Tawadhu. Jadi orang tawadhu itu orang yang semestinya berhak dihormati, didahulukan, dinduwurke, didhisikke, tapi dia rela tidak diperlakukan sebaik itu, tidak apa-apa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka manusia yang paling daftar menjadi manusia yang paling kecewa, rekoso dan sebagainya adalah manusia yang menyiapkan hatinya untuk diregani, untuk dihormati, untuk didhisikke dan sebagainya, untuk dilayani. Tibae kok ora dilayani, tibae kok ora dihormati dan sebagainya. Ini orang yang siap-siap kecewa. Bahwa kita menghormati orang lain menunjukkan akal yang sempurna pada diri kita. Tapi kalau kita ingin dihormati, ini menunjukkan kita ini tidak ada ketawaduan. Alias ada kesombongan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kewaliane sing wingi. Maka andaikannya tidak karena dalam rangka mendidik, saya sebenarnya sama santri itu ya senangannya sing biasa, tidak usah sing ini itu dan sebagainya. Tapi karena hanya dalam rangka mendidik lah, dan itu kepentingan dia, bukan kepentingan saya ingin dihormati, maka menjadi tidak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika saya jadi pengajar, ingin segala sesuatunya dilayani, ingin segala sesuatunya dihormati, ingin segala sesuatunya didhisikke dan sebagainya. Ini masalah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nabi Sulaiman alaihissalam tidak usah ditanya orangnya kaya atau kaya banget, gitu. Kaya atau kaya banget Nabi Sulaiman? Kaya. Wah.
Satu ketika beliau tiba-tiba karena sudah penuh. Karena sudah penuh, beliau itu duduk di emperan di mana tidak layaknya orang kaya melu lungguh nang kono. Sulaiman. Saya baca di kitab namanya Hayatul Hayawan Kubra, banyak menceritakan tentang Nabi Sulaiman. Terus kemudian diderek, wah moga-moga jenengan ke depan, jenengan depan. Nah, biasa kan dari dulu ternyata Pak sing jenengane wong sugih iki memang yo nganu beda karo wong melarat ngoten. Ya Allah ya Allah. Tapi kata Nabi Sulaiman ketika orang-orang yang pokoknya tokoh-tokoh orang-orang kaya di depan sana, beliau bilang, sing kaya itu Allah, saya dititipi. Jadi aku nanggene ora apa-apa, wong yo pancen wis telat, ngoten. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tidak ada yang menyambut dan sebagainya. Maka bagi teman-teman, bapak-bapak, atau saya mengingatkan diri saya sendiri yang dulu pernah menjadi pimpinan-pimpinan di tempat masing-masing, di kantor, entah itu di instansi dan sebagainya, terus saat niki pun rampungan, saat niki terus ngurus masjid bareng-bareng, kadang-kadang cok masih ada apa sih sindrom niku lho. Apa namanya? Lah wis pos sindrom ngono. Bawone cek kepengin nuding-nuding wong ngoten lho. Niku napa jenenge? Pos sindrom. Nah, pos atau mes. Pos sindrom. Pos sindrom. Ya niku lah pokoke intine niku. Pos. Padahal pun rampung-rampungan kan. Lu nang masjid, nang masjid kan kabeh kawulane Gusti Allah. Enggak ada bos, enggak ada siapa. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah itu kudu diterapi. Apa terus kemudian pernah jadi bos seperti itu, engko malaikat Israil retok minder ngeten. Kan ya ndak to. Malaikat Israel kan ya ora terus minder wah minder iki biyen ora ono istilah minder iki biyen dhisik kepala niku ada. Nah, wa adallu dalilin ala tawadhu'ihi ridahu bit-ta'khir fi mawtinin yastahiqu fihi at-taqdim. Di antara tanda yang paling kuat seseorang ini memiliki sifat mulia bernama tawadhu adalah dia rela diakhirkan, rela di bawah, rela terabaikan. Walaupun sebenarnya jatahnya ini orang dihormati, diunggulke, didurke, dia rela. Ini namanya orang apa? Tawadhu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tanda bukan mesti tapi tanda. Terus kemudian kita jadi bertanya, lah memang apa sih pentingnya tawadhu, kok kita ini harus tawadhu? Kenapa? Pertama yang butuh kita ngerti adalah Rasulullah sendiri bersabda, man takabbara ya wada'ahu Allah. Siapa orang yang dia takabbur atau sombong, maka Allah pasti akan jatuhkan. Wa man tawadhu'a, sedangkan siapa orang yang tawadhu ya, andap asor nggih Bang, terus Bang tawadhu. Andap asor nggih, terus nggih. Kula kuwatir klien tuh ini bahasa Jawi. Andap asor, maka Allah pasti akan angkat derajatnya. Angkat derajat. Ngoten. Ini. Yang nomor 2, tidak ada satupun hamba Allah dari orang-orang pilihan ya, dari orang-orang pilihan yang dia kehilangan tawadhunya kecuali oleh Allah pasti Allah peringatkan. Saya bisa contohkan nyaris kejadian para nabi itu ada. Misal contoh ya, Nabi Musa alaihis salam. Nabi Musa itu pada saat itu ada Bani Israel tanya. Bani Israel tanya begini. Tidak ada orang yang lebih pandai, yang lebih soleh, yang lebih hebat dibanding engkau
wahai Musa. Nabi Musa itu cuman jawab ya. Ngoten ta? Ya. Di riwayat yang lain pertanyaannya dibalik. Adakah orang yang lebih hebat, lebih alim ya, lebih mengerti, lebih soleh dibanding engkau di kalangan sini ini? Nabi Musa jawab, tidak ada. Ya aku iki. Maka terus kemudian jenengan sering baca surah Kahfi niki lho. Nabi Musa oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh belajar kepada siapa? Nabi Khidir. Ini awalnya ngoten. Surah Kahfi. Awalnya ngoten itu. Kemudian sekarang saya contohkan lagi di zaman Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman, sekarang Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam itu suatu ketika dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, terus GR. Terus napa? GR. Gede napa? Ya Daud, innaka a'badan nasi. Hai Daud, engkau ini orang yang paling kuat ibadahnya. Bagaimana tidak kuat? Beliau seluruh hidupnya itu puasa nggak puasa, puasa nggak puasa. Kita Senin Kemis saja bolong-bolong. Senin Kemis, apalagi saya, masya Allah. Malam sudah sahur loh, pagi masya Allah sahur lagi. Malam sudah sahur, pagi sahur lagi, orang buka sahur mana? Jadi wah jos banget. Pak Gordon, sehari itu bisa puasa 2 kali loh. Isu tekan beduk tekan. Ngalah-ngalahi wong saleh ngenti-ngenti. Sedina kok poso ping pindho kan. Lah Nabi Daud alaihissalam ini masya Allah, puasa enggak puasa itu. Kemudian beliau masih membagi waktunya sepertiga malamnya itu untuk ibadah. Kemudian untuk keluarga dan untuk ilmu. Untuk ilmu itu termasuk pengabdiannya kepada masyarakat, kurang seperti itu. Wis pokok sing paling kuat ibadah. Sampai oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan profil kekuatan dalam diri Nabi Daud itu, kalau terhadap besi itu seperti menjadi nopo? Besi bagi Nabi Daud seperti apa? Adonan. Wesi benar loh, seperti nopo? Adonan. Ini jaduke wong jaduk lah ya. Ketika dapat pujian dari Allah, ya Daud, innaka a'badan nasi. Daud, engkau ini orang yang paling kuat ibadahnya. Lho kok Nabi Daud ngomong, iyalah orang ono liyane. Nah, ini orang ono liyane niku langsung teguran turun. Apa kamu bilang wahai Daud? Orang ono liyane. Silahkan kau pergi ke ujung gunung. Kulo terakhir niku lagi maca kitab sing aneh-aneh ngoten. Silahkan kau pergi ke pucuk gunung. Ya. Di sana ada hambaku yang telah 700 tahun ibadah tanpa henti. Tanyakan kenapa dia seperti itu. Tanyakan dia. Berangkat takon. Ternyata betul orang ibadah. Apa yang memotivasi engkau ini 700 tahun tanpa berhenti? Orang dulu kan memang umurnya panjang-panjang nih. Nabi Yusuf saja berapa? 1000 tahun nih. Wah, lebih lah pokoknya lah. Ribuan. Nah, ini 700 tahun tanpa henti. Dan tanpa hentinya itu di ujung gunung itu sing luar biasa. Ditanya sama Nabi Daud, apa yang membuat engkau seperti itu? Kata beliau, aku ini sedang bertaubat kepada Allah. Atas dosa apa engkau bertobat kepada Allah? Atas dosa suatu ketika aku naik ke atas loteng, ada debu-debu yang berjatuhan dan aku khawatir debu itu mengenai ibuku. Maka sebagai bentuk pertobatan setelah ibuku tidak ada ini, aku tidak mau berhenti dalam ibadah. Motivasi ini cilik, tapi menurut dia sangat gedean dan 700 tahun.
Nabi Daud tuh, wah kalah aku nang ini. Kalau ini tidak masuk di dalam Quran. Yang masuk dalam Quran yang dari Nabi Musa. Rumongso paling jos di kalangan Bani Israel langsung suruh belajar kepada siapa? Nabi Khidir alaihis. Maka ada wa fauqa kulladzi ilmin alim, dan di atas orang yang punya ilmu itu ada yang di atasnya lagi. Nek bahasa Inggrisnya the di atas langit ada langit. Karena dengan ngomong bahasa Inggris kok. Artinya kalau orang-orang pilihan itu langsung ada teguran-teguran seperti ini. Lah kalau kita, Masya Allah, boleh jadi tegurannya itu langsung berupa sesuatu yang tidak enak itu. Angel revisi ini. Tak contoh nih, kita turun dipercepat aja. Padahal nyari setiap nabi itu saya punya kitab Adzkarul Anbiya, ada Qisasul Anbiya, ada beberapa pokoknya banyak. Ada Tarikh di Tobari dan sebagainya. Sekarang kita ke Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu punya murid yang dikenal namanya Hawariyin atau apa? Hawariyun. Hawariyin atau Hawariyun. Ini ada di Quran. Hawariyin. Nah, satu ketika Nabi Musa berjalan, di sebuah jalan itu ada orang yang preman lah, pokoknya tukang ahli maksiat dengan maksiat yang pepek, yang komplit banget, maksiat yang komplit banget. Nah, satu ketika pas Nabi Isa lewat, itu preman yang ahli maksiat ini tiba-tiba dalam hatinya tergerak. Ya, wah, mosok aku urip ngene tro. Mumpung ana Nabiullah Isa alaihissalam. Saya mau ikutlah, mau nderek taubat. Akhirnya dia menguntit, kemudian ikut dalam rombongan. Ada yang mengatakan Hawariyinnya itu 12, ada yang mengatakan Hawariyin cuma 1, berarti Nabi Isa. Kita pakai yang kaul 1. Nabi Isa, Hawariyin yang soleh, kemudian preman yang ahli maksiat dan dia bertobat. Nah, pas lagi melaku surat bertiga, ini orang yang soleh, Hawariyin yang soleh itu dalam hatinya bilang demikian. Bocah cah wingi entes ngerti kok bareng karo kene ini. Kurang lebih begitu. Nah, wingi sore kan ini perjalanan menjadi 3 orang. Sementara di dalam hati preman yang baru saja bertobat itu, di dalam hatinya bilang demikian. Ya Allah, sebenarnya saya itu enggak pantas kumpul sama terlalu banyak saya dosanya ya Allah. Mbok kula niki diresi itu ya Allah, di ngapura ya Allah. Nah, kurang lebih begitu. Yang satu rumongso hebat, rumongso tinggi, yang satu rumongso rendah. Fa'auhallahu ila Isa alaihissalam. Kemudian Allah ngasih wahyu kepada Nabi Isa alaihissalam bahwa 2 orang ini sedang bertukar derajat. Napa? Bertukar derajat. Hawariyin yang soleh karena ngenyek wong rumongso hebat, rumongso berkelas, dia sedang dihapus amal solehnya. Sementara preman yang tobat ini dia sedang dihapus dosanya karena ketawaduannya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi memposisikan hati untuk tawadhu niku penting no mboten? Suatu ketika Sayyidina Umar, kan nabi-nabi sudah selesai, sekarang mulai masuk ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar radhiyallahu an unika tiba-tiba bawa ember muter-muter di kota Madinah. Lalu kemudian ketemu sama Hudzaifah. Ya Amirul Mukminin, kenapa engkau muter-muter nggawa ember ngono kuwi?
Kau mau dibawa kemana? Airnya siapa yang butuh? Biar aku yang bawa atau biarkan siapa yang bawa? Begitulah. Kata Sayyidina Umar, aku tidak butuh ember ini. Aku juga tidak butuh air ini. Lah terus ngopo? Saya sedang menghancurkan keangkuhan saya. Terlalu sering saya dihormati orang. Aku khawatir. Terus Sayyidina siapa? Hudzaifah bilang, semakin kau tawadhu kami semakin kagum. Oh tak tutuk pisan gitu. Kurang begitu. Artinya beliau itu memiliki masalah di dalam dirinya karena terlampau sering dihormati sehingga beliau kepingin ngelusuh begitu loh. Karena khawatir. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Gitu. Ya Allah. Jadi monggo akhirnya kita ulang lagi ya, wa adallu dalilin ala tawadhu'ihi ridahu bit ta'khir fi mawdinin yastahiqqu fihi taqdim. Di antara dalil yang paling kuat seseorang ini tawadhu, dia rela diakhirkan padahal dia berhak didahulukan. Maksudnya nih, dia rela ora dihormati padahal dia layaknya dihormati. Terutama orang-orang di umur sekitar setelah 40-an kados niki. Iki biasane kula mulai krasa rada sensitif ngeten. Rada sensitif. Kaya ora pati diregoni ku ya mlebu ning ati dan sebagainya. Niku ndang-ndang dibuang niku. Mungkin di samping ora pati sae mungkin kalih Gusti Allah niku nggih cepet ngunggahke tensi niku. Mun cara ora dihormati, ya wis ah padha dene kawulane Gusti Allah we, ngoten mawon. Kecuali kalau itu murid, kita ada misi lain. Misinya apa? Misalkan saya kepada santri, bukan masalah saya tidak dihormati, tidak ada masalah. Saya masalahnya ini anak masih dalam proses pendidikan. Nek kau ngono carane dia tidak belajar adab kan ngoten. Berarti misinya bukan saya ingin dihormati, misinya mendidik anak. Gitu mboten napa-napa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tapi kalau orang lain sesama jamaah masjid, sama jamaah pengajian ya, dan sebagainya kok ternyata ana wong ya biasa mawon. Lagi tadi sahabat, tadi para nabi Nabi Muhammad, terus sahabat, sekarang tabi'in. Ada seorang syekh namanya ya Allah Ibrahim bin Adham, ya Syekh Ibrahim bin Adham. Ketika ditanya kapankah engkau merasa bahwa engkau ini sangat bersama dengan Allah? Sangat bersama dengan Allah. Beliau menjawab dalam dua keadaan. Kapan? Yang pertama ketika aku perjalanan menuju Turki, kala itu aku di sebuah kapal. Satupun orang tidak mengenalku. Ya. Dan aku adalah orang yang sudah lumayan tua. Di sana ada bandar-bandar cah nom-nom sing do ya ono sing mungkin ya sing do guyon, do mabuk ya. Pokoknya wong kirang sae lah. Nah, satu ketika entah kenapa saya ini dijambak rambutnya. Dijambak rambutnya sambil anak-anak muda itu bilang, lihat-lihat ini ada keledai mau ke Turki, bisa kita permainkan kurang gitu. Kata Ibrahim bin Adham, disitulah saatnya saya merasa bahagia hanya bersama dengan Allah. Karena tak ada manusia yang ada di dalam hatiku. Orang sing ngurmati malah senang terus. Sallallahu alaihi Muhammad. Terus kapan lagi? Kata beliau, andaikan ngerasani itu bukan maksiat. Wang suli melih. Andaikan apa? Ngerasani menggunjing ribah itu bukan maksiat. Niscaya aku seneng seluruh kota itu ngerasani aku. Kenapa? Itu dikirimi ganjaran sing ora kudu nglakoni. Agene mboten. Ya Allah. Lah nek kita dirasani kadang malah orang merem turu. Maksudnya piye? Sallallahu alaihi Muhammad. Masya Allah. Alhasil kembali lagi ke tema wa adallu dalilin ala tawadhu'ihi ridahu bit ta'khir fi mawtinin yastahiqu fihi taqdim.
Tanda yang paling kuat seseorang ini memiliki sifat tawadhu yang kelak nanti akan diangkat derajatnya oleh Allah adalah orang tersebut ridho diakhirkan walaupun sebenarnya dia berhak untuk dikedepankan. Ridho di bawah walaupun ini berhak untuk di atas. Gampang wis lah, ora apa-apa biasa wae. Mungkin wong ora ngerti ngono wae wis. Cara ngerti ya wis ora apa-apa. Jadi enteng. Alhamdulillah. Al-Fatihah.